Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Good Movie ID. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan di part 90. Nah, sebelum lanjut ke cerita, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Good Movie ID. Bagi teman-teman yang mau mentraktir Mimin kopi, link traktir juga sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gaskan meluncur. Si botak dari faksi Heaven Secret Ground sangat senang karena murid dari benua tengah berani menjawab tantangan dari murid wilayah setengah dewa. Si botak mengatakan jika masing-masing pihak akan mengirim 5 murid untuk pertandingan 1 lawan 1. Tampaknya si botak ini sangat percaya diri sekali dan seakan meremehkan para murid dari benua tengah. Di sini, tetua agung dari sekte Saber Monarch pun memilih Qianzong dan Wenwu untuk mewakili sekte Heaven Saber dan para jenius dari benua tengah. Dao Qianzong, Wenwu, kalian berdua akan mewakili para jenius dari benua tengah, ucapnya. Namun yang mengejutkan semua orang, hanya 3 murid dari 3 faksi besar yang terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di pusat dojo. Mereka adalah 2 murid perempuan dari Gunung Suci Cedelek dan seorang murid laki-laki dari sekte prinsip bela diri. Apa artinya ini? Kaisar Naga mengerutkan keningnya. Murid dari prinsip martial sekte segera melangkah maju dan membawa tinjunya bersama. Dia kemudian berkata dengan nada tenang, "Sesama martial monarch dan senior, maafkan kami, tapi setelah diskusi cepat di antara kita sendiri, kita semua sepakat bahwa mengirim 5 orang untuk melawan para jenius dari benua tengah akan menjadi pemborosan sumber daya. 3 orang itu lebih dari cukup kok." Si Makong juga di sini merasa geram melihat tingkah dari ketiga faksi besar. Menurut si Makong, ketiga faksi besar ini terlalu meremehkan murid dari benua tengah. "Benar-benar sombong," ucap si Makong. Tapi dengan santainya Gong Yang menanggapi, jika ketiga faksi besar tidak akan bertahan lama dengan sikap seperti itu. Mereka akan segera hancur akibat kesombongan mereka sendiri. Qianzong yang merasa diremehkan pun sangat kesal. "Kalian ternyata cukup sombong. Apakah kalian pikir kami ini lemah?" ucap Qianzong. Lalu salah satu murid dari 3 faksi besar pun menanggapi perkataan Qianzong. "Tenang saja, jika kami kalah kami tidak akan mengatakan apapun. Tapi jika kau kalah dari kami bertiga, kau akan malu," ucapnya dengan nada meledek. Wenwu pun dengan percaya diri pun lalu berkata, "Kita akan lihat siapa yang kalah dan siapa yang akan menang nanti. Jangan menyesal karena kalian hanya mengirimkan 3 murid saja." Singkat cerita, si mata hitam pun memulai pertarungan di mana 5 murid benua tengah melawan 3 murid dari faksi besar setengah dewa. Tanpa basa-basi, 5 jenius dari benua tengah pun langsung mengeluarkan aura kekuatan mereka masing-masing yang terlihat begitu sangat kuat. Mereka pun langsung melompat dan menyiapkan serangan ke 3 murid faksi wilayah setengah dewa. Pada saat itu, pertempuran mulai beraksi. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan terjadi di dojo. Cahaya seni art yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan. Dalam waktu 1000 nafas, dengan Dao Qianzong dan krunya bekerja sama dan menggabungkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, ketika 3 jenius dari faksi besar mengeluarkan kekuatan mereka, serangan gabungan dari Qianzong dan kawan-kawannya pun ternyata tidak mampu menandingi kekuatan ketiga jenius wilayah setengah dewa. Bang, bang, mengikuti serangkaian ledakan, Dao Qianzong dan krunya terluka parah. Sosok mereka berlumuran darah ketika mereka membanting keras ke tanah dan kehilangan kesadaran mereka. Kalah. Mereka kalah. 5 jenius dari benua tengah benar-benar hancur oleh 3 jenius dari 3 faksi besar, ucap para penonton. Singkat cerita, ronde kedua pun telah selesai, dan murid dari benua tengah kembali dikalahkan. Hahaha, sesama martial monarch, aku minta maaf, tapi sepertinya kita sudah memenangkan ronde berikutnya. Pria tua berjubah ungu keemasan itu meledek, tertawa, dan dengan sengaja mengangkat nadanya. Haruskah kita melanjutkan babak ketiga? Saya percaya, tidak ada gunanya melakukannya. Bagaimanapun, kita telah menyaksikan kekuatan benua tengah. Tepat sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Betapa memalukannya orang-orang dungu. Akan selalu menjadi orang-orang dungu. Bagaimana mereka bahkan dapat dibandingkan dengan kita? Hehehehe,
Aku bahkan tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya dalam pertempuran barusan. Sungguh lemah. Lanjut dari seorang wanita, murid dari Jet Lake Mountain. Mendengar jika para jenius benua tengah benar-benar dipermalukan, Tetua Agung Nan Thailand Monarch pun sangat kesal. Darahnya pun sudah mengalir deras. Ia benar-benar sudah naik pitam. Dengan emosi yang sudah tidak tertahankan, Tetua Agung Nine Thailand Monarch lalu menunjuk Jiu Jiu dan Yangki. Aku sudah tidak tahan lagi. Di ronde ketiga, ayo pilih Jiu Jiu dan Yang Qi. Mereka adalah 20 teratas Monarch ranking. Kita harus memberi mereka pertunjukan yang bagus. Ucap Tetua Agung Nine Thailand Monarch. Ternyata di sini, Faceless Cultivator juga dan Heaven Yin mengajukan diri untuk bergabung mewakili benua tengah untuk melawan jenius wilayah setengah dewa. Di ronde ketiga, benua tengah memilih Jiu Jiu, Yang Qi, Heaven Yin Daos Faceless Cultivator, dan Fang Changqing. Ucap narator, si Makong yang melihat para top 10 Monarch ranking turun tangan terlihat sangat senang. Menurut si Makong, para jenius 10 Monarch ranking mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Mereka berlima adalah top 10 Monarch ranking. Mereka pasti bisa mengurusnya, ucap si Makong. Gong Yang mendengar si Makong berkata seperti itu lalu menanggapi ucapan si Makong tersebut. Jangan terlalu terburu-buru menilai, saudara Sima. Kartu trap musuh masih belum dikeluarkan. Di antara 7 murid dari South Haven Secret Ground yang berdiri tepat di belakangnya bergumam ketika pemandangannya berubah dingin. Zansu, saatnya menjalankan rencana. Pergi dan bersenang-senanglah dengan semut-semut di benua tengah ini, ucap dari seorang tetua menunjuk salah satu muridnya untuk beraksi. Baik tuan. Pria besar dengan mata merah bekas luka terlihat di wajahnya, dan rambut runcing berdiri di depan pemuda itu, menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Dia terjun ke depan seperti binatang buas dengan tendangan. Bang! Pria raksasa itu mendarat di hadapan Jiu Jiu dan yang lainnya dalam sekejap mata. Dia mengedipkan matanya yang merah ketika dia dengan cepat melirik orang-orang di depannya dan mengangkat kepalanya memindai seluruh dojo. Ketika dia berbicara dengan nada mengejutkan, sampah dari benua tengah, dengarkan, aku, Wang Zansu, sendirian sudah cukup untuk menangani kalian semua. Menantang kita berlima sendirian? Baiklah, ini sangat menarik. Jiu Jiu, Yang Qi, Fang Changqing, Tao Surga Yin, dan mata penggarap tanpa wajah dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Pertempuran dimulai. Jiu Jiu dan Yang Qi langsung berubah bentuk mereka yang sebenarnya. Rubah 9 ekor raksasa dan diabolik kilin melayang di udara dengan aura mengerikan menyapu sekeliling. Mereka menggaruk Wang Jansu dengan cakar mereka dari kedua sisi. Serangkaian ledakan terjadi. Meskipun Wang Jansu terbentur oleh dampaknya, dia telah berhasil menahan diri saat menghadapi serangan 4 jenius. Hahaha, kalian memang sampah. Bahkan dengan kalian berempat, kalian hampir tidak bisa menjatuhkanku. Wang Jansu tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresinya berubah sangat tiba-tiba. Suara mendesing di atas formasi es dan api. Sesosok melompat ke depan saat pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Memang sampah, semut. Terlepas dari kerja tim yang sempurna di antara kalian berlima, itu saja yang Anda miliki. Aku akan menunjukkan kekuatan jenius sejati pada God Ranking. Wang Jansu bangkit, berdiri sambil mengabaikan luka di dadanya. Dia melakukan segel tangan dan berteriak. 3 derajat darah mengamuk dari dewa darah keabadian. Dan bang! Aura yang sangat tangguh muncul dalam tubuh Wang Jansu, yang secara bertahap tumbuh lebih kuat, 3 kali lipat dan tak berhenti. Pada saat itu, sosoknya mulai memancarkan cahaya merah tua yang mempesona. Seolah-olah dia baru saja mengenakan lapisan armor darah dewa, menyerupai kehadiran dewa darah itu sendiri. Wang Jansu menerjang maju ke arah Fang Changqing dan yang lainnya saat sosoknya berubah menjadi kilatan merah tua dan menyerang sisa-sisa para jenius. Singkat cerita, para jenius dari kubu benua tengah pun telah berhasil dikalahkan oleh Wang Jansu. Wang Jansu melirik Jiu Jiu dan Yang Qi dan perlahan berjalan ke arah mereka dengan mata berkilau. Karena kamu sangat tidak berguna, kamu harus menghabiskan sisa hidupmu dan menderita. Martial Monarch, Elder, dan Genius tidak pernah berpikir Wang Jansu akan sangat kejam, sehingga dia akan mengubah Jiu Jiu dan Yang Qi menjadi setengah lumpuh setelah mengalahkan mereka. Mati!
Bidikan yang sangat dingin meledak dari atas. Seluruh dojo tiba-tiba menjadi redup ketika cakar naga raksasa yang menyelubungi langit menampar ke arah Wang Jansu sambil memancarkan cahaya ungu yang menyilaukan. Jika serangan itu mendarat, Wang Jansu pasti akan terbunuh seketika. Namun tiba-tiba sebuah suara berkata, "Hentikan." Mengikuti raungan, tangan kurus raksasa mengulurkan tangan dari kejauhan menuju cakar naga. "Mata hitam, apakah Anda mencoba menghentikanku?" tanya Kaisar Naga kepada si mata hitam. "Tolong tenanglah. Meskipun Wang Jansu telah mengubah keduanya menjadi setengah lumpuh, kami tidak pernah menyebutkan bahwa itu tidak diperbolehkan. Wang Jansu mungkin kejam, tapi dia tidak melanggar aturan. Jika kalian bertiga bersikeras menyerang, aku khawatir kau tidak masuk akal dan akan memalukan dirimu sendiri." Mata hitam Martian Monat berkata dengan tenang. Di sini, sambil mengangkat Jiu-Jiu dan Yangki, Senior Nine-Tailed Monarch pun berkata kepada Kaisar Naga, "Ketua, mata hitam itu benar. Aku akan membawa Jiu-Jiu dan Yangki untuk mengobati luka mereka," ucapnya sambil membawa Jiu-Jiu dan Yangki. Di sini, Jansu yang sangat percaya diri karena dirinya tidak pernah terkalahkan. Ia pun kemudian berkata dengan nada meledek, "Aku tahu kalian dari klan Dragon Emperor tidak tahan untuk menelanku hidup-hidup kan? Hari ini akan kuberi kalian kesempatan. Gampangnya aku nggak peduli. Kalau kalian mengirim langsung 10 orang atau 20 orang atau berapapun akan aku hadapi." Kemudian para murid dari sekte Dragon Emperor pun yang terpancing akan ucapan dari Zansu, mereka pun dengan serentak ingin melawan Zansu. Namun di sini Zansu sama sekali tidak gentar. Dia tetap teguh dalam pendiriannya. Dia tidak takut dengan para murid dari sekte Dragon Emperor. Kaisar Naga yang tidak ingin para muridnya kembali terluka atau cacat, ia pun memperingati Zansu dengan berkata, "Duel tidak apa-apa, tapi kau tidak akan mengulangi tindakan yang sama. Kalau kau menang, kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu, terlepas dari siapa yang ada di sini," ucapnya mencoba menggertak Zansu. Zansu pun dengan senyum kecil berkata, "Karena Dragon Emperor sudah berbicara, tentu saja aku akan memberi Anda wajah." Ya, di sini Zansu pun akan menuruti perkataan dari ketua Kaisar Naga. Sedangkan di sisi lain, Kinan yang saat ini sedang menuju sekte Dragon Emperor sedang merasa kebingungan. Di sini Kinan pun bergumam, "Aneh, bukankah katanya akan diadakan Monarch Ascending Ceremony? Kenapa tidak ada suara?" Merasa curiga terjadi apa-apa, ia pun menggunakan mata God Opar untuk melihat situasinya. Setelah melihat oleh mata kiri God Opar, Kinan melihat teman-temannya sudah dibantai habis oleh seseorang yang tidak ia kenal. Kinan pun sangat terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Sedangkan di sisi Zansu sendiri, ia terlihat puas. Ia sangat senang telah mempermalukan para murid dari sekte benua tengah. "Hahaha, setelah kau mengakui kalau para kultivator dari benua tengah semuanya sampah, baru akan berhenti." Di sini, Xuan Yu yang tidak terima pun berkata, "Dalam mimpimu." Zansu yang melihat Xuan Yu masih bisa berbicara, ia pun sangat senang. Ia merasa senang karena ia memiliki kesempatan untuk menyiksa Xuan Yu. "Aku mau lihat seberapa keras sih tulangmu itu," ucap Zansu sambil mengangkat kakinya bersiap untuk menginjak-injak Xuan Yu. Dan kini tangan Xuan Yu pun diinjak oleh Zansu. Kaisar Naga sangat kesal kepada Zansu karena Zansu telah melanggar janjinya. Ia pun mencoba menyerang Zansu dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Namun tiba-tiba, di sini, sebuah kekuatan menghalang serangan dari Dragon Emperor. Sebuah suara pun berkata, ikut campur dalam sebuah duel bukanlah sesuatu yang seorang martial monarch harus lakukan. Ternyata di sini, yang menghentikan Dragon Emperor adalah mata hitam lagi. Dragon Emperor sangat kesal kepada si naga hitam karena terus menghentikannya, padahal murid-murid dari faksi tiga besar telah melanggar janjinya. Mata hitam pun di sini berkata kepada Dragon Emperor,
Dragon Emperor, itu hanya telapak tangan yang patah, masih jauh dari cacat. Kalau kau tidak tahan, suruh saja mereka mengaku kalah, ucap dari si mata hitam. Di sini, Mumu ternyata masih bisa berdiri. Mumu sangat kesal. Ia pun berkata, ngaku kalah? Tidak mungkin, aku masih bisa berdiri dan melawannya. Tiba-tiba di sini Zanzu pun mencekik Mumu. Kau, gadis yang cantik tapi sayang, kau bodoh. Suan Yu mencoba untuk menolong Mumu, tapi sekali lagi, ia ditendang oleh Zanzu. Zanzu kembali berkata kepada Mumu, kalau kau tidak mengaku kalah, wajah cantikmu akan ku tanamkan ke dalam tanah. Mumu mencoba melawan dan mencoba melepaskan cekikannya. Tapi di sini cekikan dari Zanzu sangatlah kuat, sehingga membuat Mumu teramat kesakitan. Mumu pun kesal kemudian meludahi Zanzu. Melihat Mumu yang berani meludahi mukanya, di sini emosi Zanzu pun sudah tidak terbendung lagi. Ia pun naik pitam. Ia kemudian mempersiapkan serangan di tangannya. Cari mati kau gadis bodoh. Lihat Mumu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia menahan rasa sakit karena dicekik oleh Zanzu. Dan ketika Zanzu akan melepaskan serangan kepada Mumu, tiba-tiba sebuah pedang pun mengarah kepada Zanzu dan memotong tangan Zanzu yang mencekik Mumu. Di sini Zanzu sangat terkejut karena tiba-tiba seseorang memotong tangannya. Ternyata orang tersebut adalah Kinan. Mumu sangat bersyukur karena Kinan telah tiba di tempat ini. Kinan, akhirnya kau tiba, ucap Mumu. Kinan yang melihat Mumu disakiti, ia pun sangat kesal. Kinan berteriak, kau sialan, kau cari mati ya, ucap Kinan kepada Zanzu. Bukan hanya Mumu, bahkan si Makong sangat senang ketika Kinan datang. Akhirnya karakter utama muncul juga, ucap si Makong. Gong yang tersenyum kecil. Gong yang merasa jika Kinan kembali, maka situasi akan berbalik. Dan ia berharap jika Kinan akan mempermalukan ketiga faksi wilayah setengah dewa. Tetua dari ketiga faksi besar wilayah setengah dewa merasa ketika Kinan datang, semua orang dari benua tengah seakan memiliki harapan baru. Ia pun bergumam. Segera setelah orang ini muncul, orang-orang di benua tengah tampaknya sudah mendapatkan kembali harapan mereka. Mungkinkah dia ini yang melampaui aturan kultivasi? Semoga saja Yin dan kultivator yang lain tidak membuat kesalahan. Kalau tidak, bahkan aku akan marah, ucapnya. Kinan pun di sini kemudian berkata kepada Dragon Emperor, karena mereka sudah tidak bisa bertarung, biarkan mereka istirahat. Selanjutnya, aku akan yang mengurus mereka, ucap Kinan kepada Dragon Emperor. Dragon Emperor pun tampak senang karena Kinan telah hadir. Oke, aku akan menyerahkan urusan ini kepadamu, Kinan. Namun di sini tiba-tiba si mata hitam berkata kepada Dragon Emperor karena Kinan ini tiba-tiba datang dan menyerang Zanzu. Ini pun sangat melanggar aturan, ucap dari si mata hitam. Namun di sini Zanzu dengan penuh percaya diri dan menarik tangannya berkata, tidak apa-apa. Sambil menyatukan tangannya yang telah dipotong oleh Kinan, Zanzu berkata, aku lelah main-main dengan 10 sampah itu, jadi biarkan dia bermain denganku, ucap Zanzu. Si Makong yang berada di pinggir arena pun dengan penuh semangat menyemangati Kinan. Kinan, beri dia pelajaran. Jiu-jiu dipukuli sampai jadi setengah cacat oleh orang itu. Akan sulit baginya berkultivasi di masa depan, ucap si Makong yang mengadukan jika para murid Kinan ini telah dihajar habis-habisan sehingga menjadi cacat dan akan kesulitan dalam berkultivasi. Mendengar hal tersebut, tentunya Kinan sangat marah. Ia pun mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Apa kau bilang? Jiu-jiu dan Yangki telah kau buat cacat? Itu sangat membuatku kesal. Di sini, Zanzu yang masih percaya diri dan tidak mengetahui seberapa mengerikannya Kinan, ia pun dengan percaya diri berkata, itu benar, aku melakukannya. Aku, Wang Zanzu. Kenapa? Kita tidak bertarung dengan mempertaruhkan nama dan darah kita. Kinan, aku terluka olehmu karena aku lengah barusan. Kau tidak akan beruntung lagi, ucap Zanzu sambil menunjuk ke arah Kinan. Semua yang kau lakukan akan kukembalikan beratus-ratus kali lipat.
bukan hanya kau, tapi kalian semua dari wilayah setengah dewa, jawab Kinan sambil menodongkan pedangnya kepada Zanzu. Kinan tidak gentar sedikit pun kepada ketiga faksi besar dari wilayah setengah dewa. Kinan menantang semua orang dari wilayah setengah dewa untuk bertarung dengannya. Kinan kembali berkata lagi dengan emosi yang memuncak. Dengar baik-baik, hari ini atas nama para kultivator dari benua tengah dan klan Dragon Emperor, aku Kinan menantang para jenius dari ketiga faksi. Di antara pertarungan hidup dan mati, apa kalian berani? Ucap Kinan. Tetua dari faksi Heaven Secret Drone tertawa. Ia ternyata tengah meremehkan Kinan. Tetua itu berkata, mulutmu memang sombong, tapi jangan kelewatan juga bocah, ucapnya. Para gadis dari Jet Lake Mountain juga sangat meremehkan Kinan. Mereka sangat tertawa seakan-akan Kinan ini hanya bermulut besar. Lawak, aku baru kali ini melihat orang yang gak sabar mau mati begitu, ucap para gadis itu. Zanzu juga sama dengan mereka. Zanzu sangat meremehkan Kinan. Ia mengeluarkan aura yang sangat kuat, seakan-akan ingin mengintimidasi Kinan. Hahaha, mau menantang kami semua? Dasar naib, akan kutunjukkan kalau aku saja sudah cukup untuk menghadapimu, ucap Zanzu. Ia pun mengeluarkan Susanoo yang diberi nama Blood God Flash. Dan terlihat jurus Susanoo itu seperti akan menyerang Kinan dengan tangan besarnya. Dan tiba-tiba sebuah tangan besar kemudian menyerang Kinan. Namun di sini Kinan tidak bergerak sedikit pun. Kinan kemudian mengeluarkan martial tree-nya untuk menahan serangan tersebut. Seketika melihat Kinan mengeluarkan 4 martial tree, tetua dari ketiga faksi besar sangat terkejut. Ia kemudian bergumam, 4 martial tree dengan fenomena langka. Kinan memang jenius yang sudah melampaui aturan kultivasi, ucapnya. Dan sebuah ledakan pun terjadi. Ledakan yang terjadi akibat serangan Zanzu dan martial tree milik Kinan. Di sini, Kinan tanpa basa-basi langsung bergerak cepat menghampiri Zanzu, dan sebuah tinju pun langsung mendarat di pipi Zanzu. Kinan berkata, ini untuk Ziu. Kemudian beribu-ribu pukulan pun mengenai muka Zanzu. Kinan berkata, yang ini untuk Momo, yang ini untuk Suanyu, dan ini untuk yang lainnya. Terlihat Zanzu sungguh tidak berkutik di hadapan Kinan. Darahnya pun keluar dari hidungnya. Dia tidak bisa membalas serangan Kinan. Kinan terus menghajar Zanzu, yang membuat Zanzu tidak bisa melawan balik. Kinan tidak memberikan celah sedikit pun kepada Zanzu untuk melawan dirinya. Zanzu pun sungguh tidak berdaya. Dia pun harus menerima kenyataan jika dirinya dikalahkan oleh Kinan. Terlihat Zanzu dipukul mundur oleh Kinan dan dia sudah tidak bisa bangkit kembali. Kinan di sini tersenyum percaya diri dan berkata, semua sepertimu harusnya menderita selama sisa hidupmu, ucap Kinan. Kemudian Kinan pun menantang yang lainnya. Siapa selanjutnya akan aku hadapi? Para murid dari faksi tiga besar wilayah setengah dewa seketika menjadi bungkam. Melihat Zanzu yang bahkan digadang-gadangkan tidak terkalahkan saat ini tidak berdaya di hadapan Kinan. Kinan yang melihat para murid dari tiga faksi besar terdiam dan kena mental, ia pun berkata, "Hah, apa? Kenapa pada diam? Bukannya kalian pada berlaga tadi? Oh, apa mungkin sekarang kalian takut? Jangan takut, kalian boleh menyerang barang-barangku," ucap Kinan menggertak para murid dari ketiga faksi besar. Si botak di sini pun sangat kesal melihat tingkah laku Kinan. Ia pun kemudian berkata, "Kau terlalu sombong, kau hanya punya 4 martial tree fenomenal langka. Kalau begitu, kami akan melawanmu dalam kelompok yang terdiri dari 3 murid. Kalau kau takut, berlutut dan segera minta maaf. Aku tidak peduli. Sekalipun kalian semua maju langsung, kalian akan kalah juga akhirnya," jawab Kinan dengan rasa penuh percaya diri dan tawa seakan-akan Kinan ingin memperlakukan mereka. Kemudian di sini, salah seorang pria yang berambut panjang pun berkata, "Kalau begitu, ayo mulai."
Kau akan segera menyesal. Si botak dari sekte Heaven Secret Ground juga di sini ternyata maju untuk melawan Kinan. Bukan hanya mereka berdua, dua orang selanjutnya juga ingin bertarung dengan Kinan. Wanita dari Jet Lake Mountain juga di sini sangat meremehkan Kinan. Ia menunjuk Kinan dengan rasa penuh percaya diri. Akan kami tunjukkan kekuatan jenius dari God Ranking yang sebenarnya, ucap wanita tersebut. Namun tanpa basa-basi, Kinan pun kemudian mengeluarkan martial tree-nya dan langsung menyerang mereka bertiga. Tetapi ternyata ketiga orang tersebut hanyalah klon. Mereka bertujuan untuk mengelabui Kinan. Mereka pun berkata, "Kau benar-benar berani menantang wilayah setengah dewa." Tetapi di sini Kinan pun mengetahui trik murahan seperti itu. Kinan pun mengetahui jika mereka berada di atas. Tatapan Kinan langsung menuju ke arah mereka. Kinan kemudian menyerang mereka dengan martial tree miliknya, yang membuat martial tree tersebut menembus tubuh mereka. Tidak sampai di situ, Kinan menggunakan Destruction Domain untuk benar-benar menghancurkan mereka bertiga. Mereka bertiga pun sangat terkejut karena Mona Art-nya tidak bisa digunakan. Mereka sangat kebingungan sebenarnya Mona Art macam apa yang digunakan oleh Kinan ini. Seketika mereka bertiga pun langsung tumbang dihajar oleh Kinan dan tidak bisa bangkit kembali. Kinan dengan aura yang sangat mengerikan berhasil mengalahkan 3 jenius dari wilayah setengah dewa. Si botak pun berkata kepada murid yang lain untuk terus menyerang Kinan dan tidak memberikan Kinan istirahat agar Kinan kelelahan. Murid-murid dari ketiga faksi besar pun langsung kembali menyerang Kinan agar Kinan tidak bisa melawan kembali. Namun bukan Kinan namanya jika Kinan menyerah begitu saja. Walaupun saat ini Kinan tengah dikurung oleh formasi yang dibuat oleh mereka, tapi Kinan tetap santai. Salah seorang wanita berkata, mereka yang terjebak dalam 10 layer illusion ini akan terdorong ke dalam kegilaan kalau kemauan mereka lemah. Mendengar ucapan, jika wanita tersebut berkata tentang kemauan, Dragon Emperor pun tersenyum. Alah, kemauan, kalau begitu kau akan kecewa. Tidak hanya Dragon Emperor, si Makong juga menertawakan ucapan wanita tersebut. Hahaha, dalam hal kemauan, sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengan Kinan, ucap dari si Makong. Dan tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Aura yang sangat besar keluar dari tubuh Kinan yang membuat ketiga orang jenius tersebut langsung terpental dibuatnya, terombang-ambing di udara. Mereka sungguh tidak menyangka formasi yang mereka buat yang digadang-gadangkan tidak akan ada orang yang bisa lepas dari formasi tersebut berhasil dipatahkan oleh Kinan. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan diri dari formasi tersebut, ucap mereka. Kinan dengan percaya diri pun berkata, para jenius dari wilayah setengah dewa, apa kemampuan kalian hanya segini? Jangan terlalu sombong kalian, sini maju, aku akan melawan semuanya sampai tidak tersisa.